Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Baik, malam hari ini kita memasuki atau melanjutkan pelajaran Adabul Alim wal Muta'alim, masuki bab yang kelima. Al-babul khamisu fi adabil alimi fi haqqi nafsihi, yaitu tentang adab seorang guru dalam hak dirinya sendiri. Ya, seorang guru itu punya hak. Adabnya seperti apa untuk dirinya sendiri? Wa fihi ishruna adaban. Nah, terkait dengan adab seorang guru terhadap dirinya sendiri ini ada 20 adab. Al-awwal, yang pertama, ayyadima muraqabatallahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah ayyadima muraqabatallah, yaitu senantiasa muraqabah kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Jadi selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adabnya yang pertama. Jadi seorang guru nggak boleh terus nggak selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya harus terus berusaha. Yang kedua, wasania ayyulazima khaufahu ta'ala, ya, membiasakan diri, melazimkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru harus patut untuk diikuti, ya, diteladani. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i harokatihi, di dalam setiap gerakannya, wasaknatihi, dan setiap diamnya itu ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqwalihi wa af'alihi, begitu juga dalam perkataannya dan tindakannya, tingkah lakunya. Jadi selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu aminun. Karena sesungguhnya seorang guru itu aminun, orang yang dipercaya. Ala mastauda'a fihi minal ulum, yaitu atas apa yang dititipkan kepadanya, fihi, di dalamnya, minal ulum. Karena ilmu itu dititipkan dalam diri seorang guru, wal hikmati, dan hikmah, kebijaksanaan, wal khosyati, dan ketakutan. Jadi guru itu harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa takut. Karena dia adalah orang yang diberikan amanah, yang dipercaya untuk dititipkan pada dirinya ilmu, hikmah, dan rasa takut. Lah kalau gurunya aja nggak ada rasa takut sama Allah, bagaimana muridnya? Seperti itu. Wa tarku dzalika minal khiyanah. Yang meninggalkan hal tersebut padahal dia seorang guru, itu ya berarti dia berkhianat. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 27, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. La takhunullaha, janganlah kamu itu berkhianat kepada Allah, war rasula ay wala takhunur rasula, dan jangan pula kamu berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, ini juga harful lam, ya, artinya dan jangan pula kamu khianat atas amanat kamu. Kalau dikasih amanat, seorang guru apa sih diamanatkan? Ya ilmu, dia punya ilmu. Jangan khianat dengan ilmu. Seperti itu. Ini larangan Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Kalau amanatkan, innallaha ya'murukum innallaha ya'muru adul amanata ila ahliha. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanat kepada yang berhak.
menerimanya. Nah, kalau punya ilmu ya amanat orang yang punya ilmu harus disampaikan kepada orang yang belajar atau kepada para murid, seperti itu. Itu yang kedua, ya. Yang pertama selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah baik di kala rahasia maupun jangan kalau di depan orang banyak berusaha taat kepada Allah tapi di belakang orang banyak misalkan melakukan pelanggaran yang nggak boleh. Yang kedua membiasakan melazimkan, membiasakan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakannya, diamnya, ucapannya dan tindakannya, ya tadi. Karena seorang guru adalah mengemban amanah yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dititipkan ilmu, hikmah dan rasa takut. Karena jika tidak melakukan hal itu ya gurunya ini khianat dengan amanah yang diberikan kepadanya. Wasali sudah ketiga. Tadi kan ada 20 adab seorang guru. Yang ketiga adalah ayyulazimas sakinah. Seorang guru itu harus membiasakan diri untuk tenang. Ya. Jadi enggak gerasa gerusu, enggak gampang menghakimi. Kalau ada masalah tabayun dulu, cari informasi yang benar ini seperti apa. Kalau udah jelas atau gara-gara muridnya gimana, makanya guru itu harus tenang, jangan langsung nyalain, langsung wah ini males, ini begini begitu, atau yang ini disalah-salahin nggak boleh, atau gampang marah lah. Guru itu nggak boleh gampang marah, tenang aja. Yang keempat warabiu ayyulazimal wara'. Yang keempat seorang guru itu harus memiliki sifat wira'i, wara' itu berusaha atau menjauhi hal-hal yang diharamkan, dilarang. Ini guru makannya hal-hal yang haram aja, misalkan melakukan hal-hal yang haram nggak boleh seorang guru itu. Wal khamisu yang kelima, ayyulazimat tawaddu'. Membiasakan diri untuk tawadhu, rendah diri. Jangan merasa paling wah. Tawadhu ini ya kepada Allah, tawadhu juga kepada orang lain dan termasuk murid-muridnya. Kamu harus ngikutin saya, karena kamu kan belajar, saya lebih pintar, nggak boleh juga. Namanya tawadhu itu melihat orang yang bodoh, menganggap diri kita ini lebih bodoh daripada orang tersebut. Merasa diri sendiri itu adalah menjadi orang yang paling banyak berdosa. Kalau melihat orang yang melakukan perbuatan dosa, jangan merasa lebih aja dah. Itu seorang guru harus seperti itu. Ngerendah diri aja, kan nggak ada ruginya rendah diri. Guru-guru ya ibaratnya masih bisa terukur ilmunya, udah sombongnya nggak ketulungan. Mau minta dihargai yang berlebihan nggak boleh. Seorang guru itu ngumpul orang bodoh ya jadi, ngumpul orang miskin jadi, jangan membatasi diri. Saya kan orang pintar, ngumpulnya harus orang pintar-pintar semua dong, nggak begitu. Kalau misalkan ada yang seperti itu dia nggak paham, ya adab sebagai seorang guru yang harus diikuti itu seperti apa nggak tahu, ya seperti itu. Wasati suruh yang keenam, ayyulazimal khusyu'a lillahi ta'ala. Ya, membiasakan khusyuk. Khusyuk itu ya apa ya? Anda kata tawadhu kan ada pasor kalau bahasa Jawa. Khusyuk itu sudah serius lah. Serius dalam segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya khusyuk dan lain sebagainya, hanya karena Allah semuanya. Itu gambaran mudahnya seperti itu. Wa mimma kataba Malik, ya Imam Malik bin Anas maksudnya ya, salah satu seorang imam mazahib. Kan ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i, ya. Wa mimma, dan sebagaimana yang telah ditulis Imam Malik, ya, rahimahullah ilar Rasyid. Rasyid ini siapa? Harun ar-Rasyid, ya, seorang khalifah pada masa itu.
Imam Malik, karena Imam Malik itu hidup sezaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, apa kata Imam Malik kepada Khalifah Harun ar-Rasyid? Iza alimta ilman fal yura alaika asaruhu wa waqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuhu. Kata Imam Malik, iza alimta ilman, jika kamu itu mengetahui satu ilmu, fal yura alaika asaruhu, maka terlihatlah atasmu asar, pengaruhnya. Seorang yang punya ilmu itu terlihat pengaruhnya apa sih? Dia memiliki ilmu di lingkungannya, pada keluarganya, pada orang lain. Katanya orang alim tapi nggak punya pengaruh apa-apa, nggak membekas di lingkungannya misalkan. Apa? Ya, orang alim tapi nggak ngamalin ilmunya kan kasyajaru bila samarin, seperti nanam pohon yang nggak berbuah. Buat apa? Buat kayu bakar. Ya kalau nanam pohon kan biar berbuah, biar bisa dimanfaatin. Ya ilmu juga seperti itu. Jadi Harun ar-Rasyid menulis surat ke Harun ar-Rasyid. Imam Malik bin Anas menulis surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, kalau kamu itu mengerti ilmu, maka akan terlihat dari dirimu itu, ya, alaika, atasmu itu pengaruhnya apa, ya, wa waqaruhu, kewibawaannya apa. Orang punya ilmu itu harus berwibawa. Orang punya ilmu terus nggak punya wibawa di tengah-tengah masyarakat, ya ini kan karena kesalahan dirinya. Wasakinatuhu, terus ketenangannya. Kalau peribahasa kita itu apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Orang yang punya ilmu itu sakinah, tenang orangnya. Diem-diem nggak menunjukkan nih loh, saya bisa, ini nggak bisa. Ya. Suka memberikan surprise, ya. Jadi kayaknya orangnya nggak kelihatan kalau dia pintar, tapi sekali waktu dia bisa menampakkan kemampuannya. Harusnya seperti itu. Ya kalau zaman sekarang kan sebenarnya nggak pintar, tapi gayanya itu lebih pintar daripada orang yang pintar, ya. Kadang-kadang kalau kita kan menilai seseorang, lihat dari penampilannya, cara berpakaiannya, kita udah ngeper duluan. Buseng deh. Buseng. Ya, Masya Allah, itu kan bahasa kebiasaan kita, buseng deh. Pakai sorbannya, udeng-udengnya, ini nggak taunya ngajinya juga nggak becus gitu. Artinya sebagai seorang alim itu yaitu tawadu, udah banyak diem aja, pura-pura nggak tahu aja, ya, nggak menampakkan kealimannya, ya. Banyak loh orang-orang alim itu ketika orang lain belum begitu kenal siapa, ada di teman di Facebook itu Mbak siapa itu namanya, karangan kitabnya banyak banget, masih muda, orang Demak, ya, kerjanya apa? Di sawah. Karangan kitab, syarah-syarah kitab yang sudah ada itu bahasa apa lupa saya ngambil juga ilmunya banyak. Kitab karangannya luar biasa. Tapi di tengah-tengah orang itu ya, kalau bahasa ini kata Pak RT, ini dan dempes saja di pojokan. Enggak menampakkan nih loh, saya itu bisa begini begitu, enggak. Yang bagus itu seperti itu, pura-pura nggak tahu kalau ini. Orang baru di ustadin orang aja, ketika ada acara maunya di depan misalkan. Apa nggak boleh? Boleh, tapi adabnya seorang alim nggak seperti itu. Kalau perlu malah minggir aja. Tapi kalau misalkan diketahui kealimannya oleh orang lain, ya terus dihormatin, ya itu sah-sah saja. Ya, ini harus seperti itu. Wahilmuhu, dan kasih sayangnya. Seorang alim itu jangan arogan. Orang alim itu pengaruhnya itu apa, asarnya, dia itu memberikan bekas, itu kasih sayang kepada orang lain. Katanya orang alim, orang berilmu, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit mengatur ini itu, ya itu kasih sayangnya di mana? Nggak seperti itu. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama, orang yang paham ilmu agama khususnya maupun ilmu ulum itu, warasatul itu adalah
pewaris para nabi. Bagaimana sih akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau itu sombong dengan apa yang ada pada diri beliau? Enggak ada. Rasulullah itu menyabar. Ya, Khulafaur Rasyidin, apalagi Sayyidina Ali. Kalau ada yang mencaci maki Rasulullah kan main mau tebas saja. Rasul jangan, biarin orang tuanya begitu. Mudah-mudahan anak-anaknya nanti ngikutin. Nah seperti itu. Jadi guru juga sama, karena kan kita pewaris Rasul. Ya pewaris Rasul, Rasulullah itu pemaaf, ya santun, nggak gampang marah. Ini mah marah-marah dikit-dikit muridnya ini diomelin, ini main di ini ya, tuh berarti nggak beradab. Itu guru yang begitu. Nah, carilah guru kan banyak, tinggal pilih. Waqala Umar rahimahullah, Sayyidina Umar rahimakumullah, semoga Allah merahmati beliau, pernah berkata, ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'hu sakinah wal waqar. Ya. Jadi apa? Belajarlah kalian tentang ilmu dan belajarlah kalian itu sekalian mau sakinah, ilmu, tenang. Belajar ilmu juga jangan gerabak gerubuk, jangan berasa gerusuk, ya, jangan gampang lah ya. Sakinah, ilmu, ketenangan ini. Punya ilmu nggak tenang, atau kita lagi belajar ilmu nggak tenang juga, ya. Temennya beralangan karena kerja, karena apa nggak masuk, marah. Ya, ada tamu domelin, nggak boleh juga ada tamu ya. Pokoknya hal-hal seperti itu. Nah, tenang aja, wal wakor. Ya, kewibawaan juga harus berwibawa. Ilmu itu ya, belajar ilmu itu sekaligus ngiras-ngirus atau sambil menyelam minum air, harus belajar ketenangan hati. Belajar orang menuntut ilmu nggak boleh marah-marah, gurunya juga sama nggak boleh marah-marah juga, ya, kasih sayang, ya, kewibawaan, jaga wibawa kita. Kalau kita orang terkenal temperamen kan orang jangan deketin Bang Adi itu, ntar gue marah itu dia orangnya begitu. Waqala ba'du salaf, dan berkatalah sebagian ulama-ulama salaf, haqqun 'alal 'alim ayatawaddu 'lillahi ta'ala fi sirri wa 'alaniyati. Wajib bagi seorang alim, orang yang berilmu itu ayatawaddu, supaya hendaklah dia itu tawadhu, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sir maupun saat alaniyah. Maksudnya mau yang rahatan sir itu rahasia, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, maupun alaniyah itu yang terlihat, yang nyata bisa dilihat orang. Ya artinya enggak di depan orang juga sama, ya. Jangan di depan orang aja hebat kayak gini, di luar enggak ada orang yang tahu kita mau segala macam, nyuri ini nyuri itu misalkan. Jangan seperti itu. Wa yahtariza min nafsihi, seorang alim juga harus berhati-hati dengan hawa nafsunya. Ya. Ya tadi orang alim ngikutin hawa nafsu, apa aja hal-hal yang diharam, korupsi, ngambil hak orang lain. Ya, orang alim sekarang kan banyak mengatasnamakan, maaf, ini cuma sekedar contoh, nggak semuanya seperti itu. Buat yayasan yatim piatu, nyari sumbangan ke sana kemari, yang buat anak yatimnya berapa persen, yang dibuat memenuhi kebutuhan dirinya berapa persen. Ada yang begitu. Ya hal-hal seperti itulah jangan ya. Itu kan hawa nafsu, ngikutin hawa nafsu kan, dengan tameng, mengurusin ayah yatim dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa yaqfa amastakala amma ashkala alaih, dan harus berhenti atau menjauhkan diri dari hal-hal yang samar. Ya, seorang alim juga kan nggak semuanya terus menguasai. Ketika ada hal-hal yang samar, dalam artian entah itu ilmu yang samar, nggak jelas rezeki itu halal haramnya misalkan, ya, yang sulit dalam sebagian, mendingan tawakuf aja, nggak usah dibahas. Ada masalah sesuatu, tapi bagi orang ini misalkan di medsos itu kan orang alim nggak pantas untuk berantem misalkan. Kalau memang ributnya itu
hal-hal yang memang belum dipahami yang sebenarnya. Lebih baik diam. As-sukut salama. As-sukut itu salama. Banyak diam itu selamat, artinya enggak terkena ini. Kalau enggak, itu orang alim cirinya. Ini kan termasuk adab tadi, orang alim harus seperti itu. Kemudian wasabi. Nah, yang ketujuh, ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi Allah Ta'ala. Ya, hendaklah seorang alim itu harus minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Jangan orang alim kalau lagi kesusahan datang kepada donatur nyari kayak yang udah pernah terjadi. Ini kan sekedar contoh, tetapi ini real kan? Ini yang udah diciptakan dulu begitu. Ya, jadi hanya mohon kepada Allah, banyakin berdoa, banyakin sedekah biar rezekinya itu berkah. Rezeki berkah itu nggak harus banyak, sedikit juga. Kalau berkah itu tahu-tahu sedikit bisa untuk ini untuk itu. Ya kalau nggak berkah biar banyak, ya hablas begitu aja nggak ketahuan ini lah habisnya kemana. Banyak nggak yang seperti itu? Makanya kalau minta tolong itu dari seluruh perkaranya, seluruh urusannya itu hanya kepada Allah. Orang alim dikit-dikit kalau ada urusan rumah tangga datang ke rumah Pak RT Anim, misalkan Bang Andi atau masjid itu malu-maluin kealimannya. Lah, gengsi apa? Ya. Kalau misalkan ada yang seperti itu gimana? Itu hak dia, tapi sesungguhnya orang yang model begini ini nggak paham adab seorang alim itu, pasrahkan semua urusan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Bukan berarti kalau misalkan contoh kayak saya terus nggak butuh campur tangan orang lain, tidak begitu maksudnya. Ya. Banyak loh ya, orang alim itu kadang-kadang saya aja jadi malu sendiri padahal saya nggak melakukan. Bahkan kadang-kadang saya sendiri jadi korbannya. Mau ngajar sekedar contoh, nggak saya sebut nama. Mau ngajar kadang-kadang pagi-pagi mau ngisi wasilah subuh, padahal yang ngasih jadwal wasilah subuh saya. Pagi-pagi sebelum subuh datang kemari ngapain? Minta uang bensin, katanya nggak ada bensinnya katanya. Dikasih 10-20 ribu nggak cukup, minimal 50 ribu. Dan ini real, di situ saya yang bantu tapi saya yang malu. Ini yang muruah atau kepribadian seorang alim yang memalukan diri sendiri. Mengaku, ini saya contohin karena saya ngalamin. Mengaku istrinya katanya dirawat di rumah sakit haji dan istrinya di rumah. Ya, hal-hal seperti itu. Dan ini kenapa saya contohkan seperti ini, karena ini dijelaskan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dan kenyataannya memang ada. Ya, seperti itu. Kemudian wasaminu yang ke-8, Allah yaj'ala ilmahu sulaman yatawassalu bihi ilal igradid dunyawiyati min jahin au malin, au sam'atin, au syahwatin, au khidmatin, au taqaddumin ala akronihi. Ya. Adab seorang yang punya ilmu, jangan sekali-kali menjadikan ilmunya ini sulaman untuk menjadi tangga yatawassalu bihi, tangga yang akan menghasilkan dengan ilmunya tadi ilal igradid dunyawiyah, dengan tujuan dunia. Ya, artinya jangan jual ilmu. Ya, lah kalau kita ngajarin ilmu apa nggak boleh dapat sesuatu? Boleh. Yang namanya jual, kalau misalkan ngisi khotbah, ngisi ceramah, segala macam pakai tarif itu sebenarnya nggak boleh. Nah kalau udah ada manajemennya gimana? Itu beda. Karena manajemen ya ada menentukan manajemen dengan pertimbangan mungkin timnya segala macamnya. Tapi kalau personal nggak boleh. Ya, jangan tadi kan jangan dijadikan ilmu itu sebagai tangga untuk mendapatkan, menghasilkan tujuan urusan dunia. Urusan dunia apa? Min jahil. Ya, supaya dapat pangkat.
au malin supaya dapat harta yang banyak, au sam'atin atau supaya mendapatkan perhatian dari orang lain. Wah, itu orang alim ya, jadi orang itu pada segen sama orang yang punya ilmu. Enggak boleh itu, au syahwatin atau popularitas. Jangan nyari ketenaran dengan ilmu yang kita miliki. Au khidmatin supaya orang itu khidmah, tunduk sama orang yang alim tadi. Au taqaddumin ala aqranin, atau jangan sampai supaya memiliki keunggulan di antara teman-teman yang lain. Sama-sama orang alim terus merasa oh saya punya ilmu ini supaya yang lain ini lewat semua. Enggak boleh juga. Itu kan berarti sombong ya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang yang ke-9. Allah yu'azzima abna'ad dunya. Seorang yang berilmu, seorang ulama tidak boleh mengagungkan abna'ad dunya, pecinta dunia. Pecinta dunia itu artinya orang yang memang hartanya banyak, dia pikirannya pokoknya dunia aja. Seorang alim nggak boleh, ya. Maksudnya nggak boleh mengagungkan para pecinta dunia bil masyi ilaihim, datang jalan menuju mereka, wal qiyami lahum, hormat, berdiri menghormati karena orang kaya datang ini langsung hormat. Seorang alim nggak perlu, duduk aja. Biar orang yang kaya itu harusnya menghormatin orang alim, itu harusnya. Illa idza kana fi dzalika maslahatun tazidu ala hadhil mafsadati, kecuali boleh orang alim ini melakukan hal itu kalau itu bisa memberikan maslahah yang lebih daripada kerusakan ya. Misalkan orang alimnya itu maunya itu dihormatin, orang alim, orang kayanya ini maunya dihormatin sama orang alim, ya udahlah orang alim ngalah karena mencari maslahah supaya orang yang berduit ini atau orang kaya ini juga mau menuntut ilmu. Karena kalau nggak dihormatin dia besok nggak datang lagi orang punya duit misalkan. Boleh karena kita mengambil maslahah kebaikannya. La siyama ayyadzaba bi ilmihi ila makanin man. Nah, begitu juga. Apalagi ayyadzaba bi ilmihi ila makanin man. Apalagi seorang ulama, seorang guru, seorang alim pergi dengan membawa ilmunya ke tempat orang ya ta'allamu minhu, yang akan belajar. Bahasa kasarnya sekarang privat. Kita belajar ilmu itu privat, datang ke orang yang mau belajar ini sebenarnya nggak bagus. Boleh nggak? Boleh, tapi secara adab nggak bagus. Wa in kana al-muta'allimu kabirul qadri, meskipun adanya orang yang mau belajar ini adalah berbakat lebih tinggi. Kita ngajarin jenderal misalkan, mana mau jenderal ngaji sama kita? Banyakan malah manggil guru karena dia mampu bayar. Adab yang pertama harusnya nggak seperti itu. Bal yasunu ilmuhu kama sanahu salafus saleh. Ya, dia itu harus menjaga ilmunya sebagaimana ulama-ulama terdahulu itu menjaga ilmu. Jadi raja pun harus datang kalau mau belajar, jangan kok kita ngajarin di rumah raja. Kalau zaman-zaman dulu seperti itu. Wahbaru bidzalik, dan informasi-informasi atau kabar-kabar tentang ulama-ulama salaf itu menjaga ilmunya tadi itu masyhuratun, itu udah populer, udah terkenal ma'al khulafa, beserta para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wa ghairi, dan selainnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, Kamaruya an Malik bin Anas. Ini beda ya, Malik bin Anas sama Anas bin Malik. Malik bin Anas adalah sahabat Nabi. Tetapi kalau Imam Anas bin Malik, ya. Oh ini Malik bin Anas, Imam Malik ini ya. Ini meriwayatkan sebuah hadis bahwa annahu qala, sungguhnya bukan meriwayatkan hadis. Ini dalam riwayat bahwa tadi kan
Imam Malik, mazhab Maliki, pencetus atau Imam mazhab Maliki itu kan menulis surat kepada Harun ar-Rasyid. Nah, ini suatu ketika dia komunikasi. Dia bercerita. Apa kata Imam Malik bin Anas? Dakhaltu ala Harun ar-Rasyid. Ya, aku masuk atau datang kepada, menghadaplah, kalau bahasa ini kan raja, khalifah. Aku masuk menghadap Harun ar-Rasyid. Faqala li. Maka Harun ar-Rasyid berkata li kepadaku. Kata Imam Malik. Apa kata Harun ar-Rasyid? Ya Aba Abdillah. Hai bapaknya Abdullah. Nah, anaknya Imam Malik namanya Abdullah. Jadi orang-orang Arab itu yang manggil biasanya kayak saya, anak saya Muhammad Ammar Al-Faqih misalkan, hei Abu Ammar, berarti saya bapaknya Ammar, seperti itu. Apa kata Harun ar-Rasyid? Yang bagi antah talifa ilaina kata yasma'a Sibyanunal Muwatta. Kami Imam Malik itu kan punya kumpulan hadis namanya Muwatta. Ya, kata Harun ar-Rasyid, hei Abu Abdullah atau hei Syekh Malik bin Anas, hendaklah engkau sering mendatangiku, ya. Jadi mintanya Harun ar-Rasyid, seorang raja, kalau bahasa bebasnya, seringlah engkau ke sini, ke rumahku, kata yasma'a Sibyanunal Muwatta, sehingga anak-anakku itu bisa ngaji hadis Muwatta atau kitab Muwatta al-Muwatta. Qala, maka Imam Malik berkata, qultu. Ini kan Imam Malik bercerita kan. Maka ketika Harun ar-Rasyid berkata kepadaku agar aku harus sering datang ke rumahnya dan mengajarkan ke anak-anaknya al-Muwatta, maka aku jawab, qultu. Ya, a'azzallahul amira inna hadzal imam minkum kharajun. Ya, semoga dipuji dulu. Semoga Allah memuliakan engkau hai raja, kata Imam Malik. Karena inna hadzal ilma minkum kharajun. Sesungguhnya ini ilmu darimu itu udah keluar. Maksudnya apa? Kalau nyari ilmu itu keluar, bukan kok ilmu malah masuk, bukan. Fa inna antum a'zastumuhu azzaz. Karena sungguhnya jika kamu itu memuliakan ilmu, maka kamu akan mulia. Wa in dalaltumuhu zallal. Tapi kalau engkau ini menghinakan ilmu, ya kamu juga hina. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Ini yang harus dipahami. Ilmu itu yu'ta, didatangi. Wala ya'ti, bukan mendatangi. Artinya kayak begini, ilmu didatangi, kalian kan datang kemari. Lah kalau mendatangi berarti privat tadi. Ya, kita datang ke rumah. Ini juga boleh, nanti ada keterangannya boleh dengan catatan itu ya. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Faqala, maka Harun ar-Rasyid ketika dikasih penjelasan oleh Imam Malik bin Anas, beliau menjawab, "Shadaqta." Benar apa yang kamu katakan, Imam Malik. Kemudian anaknya diperintahkan, akhriju ilal masjidi hatta tasma'u ma'an nas. Anak-anakku, keluarlah kalian menuju masjid sehingga kalian itu bisa mendengarkan ilmu bersama orang lain. Artinya jangan egois, ingin pinter karena mampu bayar panggil guru. Ya. Ini adab, harusnya ada pengajian umum begitulah, ngumpul orang banyak, jangan kita sekeluarga aja. Tetapi bagaimana kalau misalkan privat? Boleh, nanti ada keterangan dikit biar selesai ya. Waqala Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata, hawanun bil ilmi ayyahmilahul alim ila baitil muta'alimi. Suatu kerendahan, rendah orang alim itu rendah, menjadi kerendahan suatu ilmu bagi orang yang berilmu itu ayyahmilahu, dia membawa ilmunya, ayyahmilahul alimu ya. Kerendahan itu artinya nggak ada nilainya ilmu yang dibawa oleh orang alim
ila baitil muta'allim, kepada ke rumah orang yang mau belajar. Rendah amat ilmu pakai diketeng-ketengin, ibaratnya di pasar-pasarin. Ya kan seakan-akan masarin ilmu kan, itu dibawa ke rumah orang yang mau belajar, kata Imam Az-Zuhri. Nah terus bagaimana kalau seandainya ternyata ada panggilan, katakanlah disuruh privat, apa nggak boleh kita ambil? Boleh, dengan catatan fa'in da'at ila dzalika daruratun. Ya, seandainya guru itu dipanggil ke rumah karena darurat, ya apa? Darurat, ad-darurah tubihul mahdurah, karena ada alasan yang kuat. Awit tadathu maslahatun rajikatun ala mafsadatin ibtidalihi fala ba'sa madamati halu hadhi. Kalau dipanggil tapi dengan karena darurat, karena sesuatu yang mengharuskan memang harus didatengin, ya. Nah itu karena atau karena mengutamakan maslahah rajihah yang kuat. Orang kaya itu kan sombongnya atau egonya tinggi. Kalau dia mintanya dibangun, kalau ngumpul orang banyak gengsi, nggak mau. Padahal emang dia paling bodoh misalkan. Ya akhirnya dia manggil. Kalau nggak mau, gurunya nggak mau dipanggil, dia malah lebih baik nggak ngaji. Ya kan ya harus ini, yang model begini boleh, karena kalau kita nggak mau datang ke rumahnya, dia nggak ngaji, nggak tahu ilmu syariat agama, ya boleh seperti itu. Tapi jangan yang orang masih ngumpul juga masih cocok gitu kan, orang biasa kaya tapi orang biasa kan masih cocok-cocok aja. Kalau mungkin jenderal atau apa ya maklum lah gitu, kita maklumin aja. Ya, seperti itu. Biar sampai selesai ini ya. Ada yang lalu kalau yang model begitu ya boleh. Wala hadza yahmilu ma ja'a min ba'di salafi fi hadhi. Nah, itulah yang dilakukan ulama-ulama salaf membolehkan dengan alasan tertentu tadi. Kalau kita nggak datengin, dia nggak bakalan ngaji, ya udah, karena dia maunya dimanggil, ya udah kita datengin. Nah, ini dijelaskan man ajallal ilma ajallallah, barang siapa yang memuliakan ilmu maka akan dimuliakan oleh Allah. Wa man ahanahu Allah, barang siapa yang menghinakan ilmu, kalau ilmu dibawa dijual, bukan dijual, datang ke rumah-rumah itu sama aja merendahkan kerendahan ilmu, karena ilmu kayaknya datengin orang yang mau belajar, yang ada juga orang yang belajar datang ke tempat ilmu seperti itu. Wahada mu'ayyanun, yang telah ini adalah terbukti begitu, itu adalah sama saja merendahkan ilmu. Mungkin ini saja untuk terkait dengan adab seorang guru atau orang alim itu, jangan terlalu ini ya. Dan hal-hal lain, jangan berpikir dunia, ya, jangan berpikir dunia, ya boleh-boleh saja lah. Kalau misalkan ada ilatnya, ada alasannya, kayak penceramah yang sudah punya manajemen gitu kan, pertimbangannya kan banyak ya, kan ada karyawan segala macam. Kalau yang biasa-biasa jangan kok giliran mimpin tahlil, mimpin apa, dapat dianggap kecil, ngedumel, apalagi nggak dapat malah tambah ngedumel. Nggak begitu, seorang alim itu nggak berpikir dunia, ya. Mungkin dari tempat pelayanan ke masyarakat nggak dapat, tapi di sisi lain Allah akan ngasih rezeki yang banyak, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Sebagaimana biasa kita tutup dengan baca surat Al-Asr 3 kali dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.